Berjumpa lagi bersama saya, Yusi, di channel yang informatif dan edukatif. Oke teman-teman, nah masih semangat gak belajar bahasa Koreanya? Masih semangat dong. Ya semangat, semangat, waiting, waiting. Oke. Nah kalau kalian semangat, aku yang mengajari juga ikut semangat, begitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang batjim. Ya, sudah saya singgung ya di pelajaran-pelajaran sebelumnya, yaitu tentang batjim. Apa sih itu batjim? Ada yang tahu nggak batjim itu apa? Nah, batjim itu adalah konsonan akhir. Untuk lebih pahamnya, kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti huruf mati, ya, huruf mati. Misalkan kata besar, besar itu kan ada huruf mati R, ya. Nah, itu huruf mati dalam bahasa Indonesia. Atau misalkan burung, burung huruf matinya apa? NG atau eng. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Korea, huruf akhir itu atau batjim itu masih dibagi menjadi dua bagian loh teman-teman. Bagian yang nomor satu adalah batjim biasa yang akan kita pelajari hari ini. Dan yang nomor dua ada batjim ganda atau campuran. Itu yang akan kita pelajari di lain waktu, di besok-besok ya. Begitu. Oke, langsung saja kita pelajari pelajaran batjim yang pertama ya teman-teman. Nah, batjim itu berasal dari 19 huruf konsonan. Nah, tapi nanti ada 3 huruf konsonan yang tidak dipakai dalam batjim. Nanti saya jelaskan ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia huruf konsonan seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z itu dibaca sama saja ya, menjadi suku kata pertama dan menjadi batjim itu dibaca sama ya. Misalkan bar, B-A-R ya dibaca bar, R-nya bar, tetap bar. Terus B-A-C, batch dibaca batch, tetap C, batch. B-A-D dibaca bad, tetap D ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada bedanya ya. Tapi kalau dalam bahasa Korea itu ada perubahan bunyi. Jadi konsonan awal, huruf konsonan yang dipakai di suku kata pertama dan di suku kata akhir atau batjim itu banyak yang mengalami perubahan bunyi. Begitu. Oke, langsung saja kita pelajari ya. Oke, yang pertama yaitu ada huruf nien atau n. Nah, nien ini kalau dibaca di awal suku kata itu dibaca n. Contohnya nien ditambah a, bacanya na ya. Tapi huruf ini, kata na, kalau ditambahkan dengan konsonan nien lagi di bawahnya itu akan dibaca nan, nan ya. Na jadi nan gitu. Paham? Ini masih seperti Indonesia.
Kalau bahasa Indonesia N-A-N, bacanya juga nan. Kalau ini juga nian a, nian di bawahnya baca nan, ya. Itu nomor 1. Nah, sekarang nomor 2, yaitu ada huruf miem, miem atau m. Ya, ini sama dengan nin tadi ya, yaitu miem kalau di suku kata pertama dibaca m, ya, dibaca m. Contohnya seperti miem ditambah huruf a dibaca ma. Nah, kalau ditambah huruf kata ma ini tadi kalau ditambah dengan miem, bacem miem di bawahnya, maka dibaca mam. Oke, ini juga masih sama dengan bahasa Indonesia. Misalkan m a m dibaca mam. Kalau ini juga miem a, miem bawahnya dibaca mam. Oke, sudah paham dari sini teman-teman? Selanjutnya nomor 3 ada real. Real, ya, real. Nah, real ini kalau dibaca di suku pertama itu dibaca L, L, oke, dibaca L. Tapi kalau dibaca di suku kedua atau ketiga itu dibaca R, ya, dibaca R. Sedangkan kalau menjadi bacem atau konsonan akhir atau huruf mati kalau dalam bahasa Indonesia, real ini dibaca L, L, oke. Contohnya, nah, contohnya real ditambah a dibaca la. Kenapa? Karena realnya di suku pertama. Nah, sedangkan contoh yang kedua ada real, huruf a, real lagi, huruf a lagi. Ini dibaca apa? Ayo. Ada suku kedua dan ketiga, yaitu dibaca la, ra, lara. Ngerti kan? Sedangkan kalau jadi bacem dibaca L lagi, ya. Kalau jadi bacem dibaca L. Nah, contohnya real, a, real lagi, a lagi, lalu bawahnya diberi apa? Ditambah bacem real. Ini dibaca la, ral. Ngerti ya? Dibaca ralal. Jadi real ini kalau di suku awal dibaca R atau L. Tapi kalau jadi bacem dibaca L. Sudah paham kan dari sini? Nah, selanjutnya nomor 4 ini ada bacem K, yaitu ada giok, sanggiok, dan kiok. Oke. Nah, kalau giok dibaca, kalau di awal suku kata kan dibaca GH atau G. Kalau sanggiok ini dibaca K, biasa K. Sedangkan kiok dibaca K, itu kan. Nah, pertanyaannya teman-teman, ketiga huruf ini kalau dijadikan bacem dibaca apa? Ada yang tahu dibaca huruf apa? Ayo. Yaitu dibaca K, huruf K. Oke. Nah, contohnya misalkan giok ditambah huruf A dibaca G, ya, G. Tapi G kalau ditambah dengan bacem giok di bawahnya seperti ini, nah, itu dibaca gak,
kedua, misalkan ada Sangkyok ditambah huruf A, ini dibaca K. K bukan K. K ya, Sangkyok ini sama A dibaca K. Tapi kalau ditambah bajim Sangkyok lagi di bawahnya, berubah menjadi kak. 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 Oke? Sedangkan kiok ya ditambah A dibaca K. K. Kalau ditambah bajim kiok di bawahnya dibaca kak. 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 Nah, dari sini sudah tahu kan teman-teman, kalau ketiga huruf tadi itu misalkan jadi bajim dibaca K ya, dibaca K, diingat-ingat. Oke. Nah, sekarang nomor 5 ada bajim P, yaitu ada biep dan piep. Kalau biep kemarin dibaca apa? B. Sedangkan piep dibaca P ya. P. Nah, tapi keduanya ini, kedua huruf tadi kalau menjadi bajim dibaca apa? Hayo. Dibaca P. Oke, pinter. Nah, contohnya misalkan biep ditambah A dibaca B. Tapi kalau ditambah bajim biep di bawahnya dibaca bab. Bab. Contoh kedua, biep ditambah A dibaca pa. Kalau ditambah bajim biep di bawahnya dibaca pap. 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 Oke, begitu. Jadi kedua huruf tadi kalau jadi bajim dibaca P. Nah, mudah kan teman-teman? Nah, mudah ya. Nah, nomor 6 ini bajim T ya, T. Ada tiget, tiet, siot, sangsiot, ada jiet, ciet, dan hiet. Nah, itu semuanya huruf itu kalau menjadi bajim ditaruh di bawah itu dibaca T semuanya. T ya, ada 7 tadi. Dibaca T. Nah, contohnya misalkan tiget ditambah A dibaca G ya. Tapi da ini kalau ditambah bajim tiget di bawahnya menjadi dibaca menjadi dat. Dat ya. Contoh kedua, ada tiet ditambah A dibaca tha. Tha. Lalu kalau misalkan di bawahnya ditambah bajim tiet dibaca tat. Tat ya. Yang ketiga contohnya yaitu siot ditambah A dibaca sa. Sa. Kalau ditambah bajim siot di bawahnya dibaca sat. Sat. Contoh selanjutnya misalkan sang siot ditambah A dibaca sa. Sa. Kalau ditambah bajim sang siot di bawahnya dibaca sat. S-A-T. Sat. Sat. Contoh lagi misalkan jiet, huruf jiet ya. Jiet ditambah A dibaca ja. Ja.
Kalau ditambah bacim jet di bawahnya dibaca cat, cat. Oke. Contoh jet sekarang. Ada jet ditambah a dibaca ca, ca. Kalau ditambah bacim jet di bawahnya dibaca cat, 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 cat ya. Terus selanjutnya ada hit atau h ya, ini huruf h. Hit ditambah a dibaca ha. Baunya bau pete atau jengkol. Oke. H. Kalau di bawahnya ditambah bacim hit dibaca hat. H A T. Hat. Nah, oke, jelaskan teman-teman ketujuh huruf tadi kalau menjadi bacim dibaca T. 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 Oke, paham? Oke, teman-teman, masih semangat kan belajarnya? Semangat dong. Nah, ini tinggal bacim yang terakhir, yaitu ada ing. Ing. Nah, pasti kalau sudah belajar di video-video sebelumnya nggak asing ya dengan ing, karena setiap pelajaran ing selalu ikut terus. Ini ing, ini huruf yang paling mudah dalam bahasa Korea, ing, yaitu bulat seperti huruf O, seperti bola pimpong. Nah, oke, langsung lah. Ini ing, huruf ing ini gak ada bunyinya ya. Kalau ditaruh di depan sebagai temannya huruf vokal, ini gak ada bunyinya, jadi bisu. Tapi kalau menjadi bacim, ing ini menjadi huruf menjadi ng, yaitu dibaca ng. Ing ini dibaca ng. Contohnya ini misalkan ya, misalkan giok a, terus biak a, ini dibaca gaba, gaba, gaba ya, gaba, gaba. Oke. Tapi yang ba ini kalau di bawahnya ditambah bacim ing, itu dibaca bang, bang. Jadi tulisan ini bacanya kabang, kabang, yang artinya dalam bahasa Korea itu artinya tas. Kabang itu artinya tas. Kalau bahasa kita misalkan nulis orang. Nah, kalau orang ing di bawahnya o, terus riol a ditambah bacim ing. Nah, ini yang pertama nggak ada bunyinya, cuma dibaca o, sedangkan yang jadi bacim di bawah itu dibaca ng atau eng, jadi bacanya orang. Nah, dari sini sudah paham? Paham dong. Mudah kok kalau kalian fokus, pasti bisa. Nah, itu tadi ya teman-teman, pelajaran bacim pertama, yaitu bacim biasa. Nah, sudah kita pelajari hari ini. Dan ya tadi di awal video aku bilang ada 3 huruf
konsonan yang tidak dipakai menjadi bacim, yaitu dari 19 huruf konsonan ada 3 yang tidak menjadi bacim, tidak dijadikan bacim, yaitu ada sang diget, sang biep, dan sang jiet. Nah, itu tidak dipakai bacim, nggak ada bacim itu ya. Nah, oke teman-teman, sudah paham kan pelajaran kali ini? Kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa ya tanya di komen di bawah, oke? Nah, sebelum saya akhiri pelajaran hari ini, saya mau kasih PR atau latihan buat kalian, oke? Nggak banyak-banyak kok, juga nggak sulit-sulit, yaitu seputar bacim. Seputar pelajaran bacim saja ini, oke? Oke, langsung saja ya. Nah, nomor satu ini. Nah, perhatikan tulisan ini. Nah, tulisan ini kalau dalam bahasa Korea artinya pensil. Nah, coba kalian jawab dengan cara membacanya seperti apa ini. Oke. Terus yang kedua ini. Tarat, nih ada tulisan nih. Kalau ini artinya 3 atau nomor 3. Oke. Dan yang PR atau latihan nomor 3 ini. Nah, ini bacanya seperti apa? Nah, ini nomor 3 ini kalau dalam bahasa Korea itu artinya murid atau siswa ya. Oke. Sudah ya, kalian tulis dan sekalian pelajari. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kalian tanya ya di komen di bawah. Oke. Nah, sudah ya. Pertemuan kita kali ini sudah sampai di sini saja. Nah, kita lanjutkan di video-video berikutnya yang tentunya akan banyak pelajaran-pelajaran yang akan saya bahas. Oke, agar kalian bisa membaca huruf Korea, menulis serta ya mempelajarinya. Itu. Oke, annyeong.